Ya, Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, pemirsa. Asrama Haji Pondok Gede resmi menjadi rumah sakit darurat penanganan COVID-19. 5 gedung telah disiapkan sebagai tempat perawatan pasien COVID-19. Ya, sebelum resmi dioperasikan pada 10 Juli lalu, Presiden Joko Widodo meninjau langsung kesiapan sarana dan prasarana kesehatan di Asrama Haji Pondok Gede. Untuk mendapat layanan di RSD Asrama Haji, calon pasien harus mengisi aplikasi Sistem Informasi Rujukan Terintegrasi Nasional atau Sisrutenas. Adapun rumah sakit yang terlibat dalam manajemen Rumah Sakit Asrama Haji adalah Rumah Sakit Darmais, Rumah Sakit Harapan Kita, Rumah Sakit Kota, Rumah Sakit Marzuki Mahdi Bogor, dan Rumah Sakit Ibu dan Anak Bunda. Ya, dan untuk mengetahui bagaimana fungsi kemudian bagaimana mekanismenya pasien COVID-19 ini bisa mendapatkan perawatan di Asrama Haji ini, kami akan mengajak Anda untuk berbincang dengan Profesor Dr. Abdul Qadir, Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kemenkes. Selamat pagi. Selamat pagi. Assalamualaikum. Pak Abdul Qadir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Selamat pagi, Pak? Mbak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semoga sehat-sehat Mudah-mudahan terus, Pak. sehat terus ya. Iya, Amin. baik. Ya. Amin, amin. Oke, Pak, soal rumah sakit darurat yang di Asrama Haji ini sebenarnya ini berangkat dari banyaknya pasien ya sekarang yang harus ditangani di rumah sakit. Nah, lalu di Asrama Haji ini kriteria-kriteria pasien seperti apa yang bisa mendapatkan perawatan di sana, Pak? Iya, betul. Jadi asrama haji ini kita manfaatkan sebagai rumah sakit darurat COVID untuk sementara ini dengan asumsi bahwa bila mana terjadi kenaikan sampai 30% daripada khusus Jakarta, kenaikan kasus, maka kita pasti akan membutuhkan tambahan tempat tidur. Dan tambahan tempat tidur yang kita butuhkan itu di atas 3.000 tempat tidur. Dan untuk itulah maka tentunya kita harus menyiapkan dari awal, sebelum skenario kenaikan 30% itu terjadi, maka kita sudah menyiapkan tempat tidur, salah satunya adalah di rumah sakit asrama haji ini. Jadi rumah sakit asrama haji ini memang kita persiapkan dalam waktu yang sangat singkat, cuma membutuhkan waktu sekitar 5 hari sampai 6 hari. Kemudian struktur kamar-kamarnya kita perbaiki, instalasinya kita pasang, instalasi gas medik kita pasang, kemudian alat-alat medik kita masukkan dan kita mulai operasional sejak hari Senin kemarin. Operasional. Oke. Pak Abdul Qadir, Rumah Sakit Asrama Haji ini memiliki kapasitas berapa banyak, Pak? Dan sarana-sarana yang kemudian mendukung nanti untuk membantu pasien-pasien COVID-19, berarti mereka yang memiliki gejala sedang, begitu Pak Abdul? Iya, itu betul, Mbak. Jadi di Wisma Haji ini, Asrama Haji ini, kita persiapkan 900 tempat tidur, kapasitasnya 900. Namun demikian tentunya ini bertahap oleh karena memang perbaikan atau persiapan gedungnya itu sampai hari ini baru 2 gedung yang kita bisa manfaatkan, yaitu gedung A dan gedung B. Sehingga dengan demikian memang kapasitas kita belum mencapai 900, tetapi dalam waktu singkat, dalam waktu 1 minggu ini kita akan mencapai 900 tempat tidur. Adapun kriteria pasien yang akan kita rawat itu memang kita batasi kepada kriteria sedang. Kenapa sampai sedang? Oleh karena memang rumah sakit ini tidak memiliki peralatan yang cukup lengkap, misalnya ICU yang besar begitu. Teorinya kalau 900 tempat tidur, kita mengambil asumsi 10% itu haruslah ICU, maka kita membutuhkan 90 ruangan ICU. Padahal di tempat ini kita cuma mempunyai sekitar 40 ruangan HCU dan ICU. Sehingga dengan demikian kalau pasien-pasiennya mengalami perburukan dan masuk ke dalam kondisi berat dan kritis, maka kita akan rujuk ke rumah sakit vertikal yang besar. Oke. Itu kan gejalanya sedang begitu ya, Pak ya. Nah, bagi pasien-pasien COVID yang ingin atau dapat dirawat di rumah sakit asrama haji ini, mekanismenya bagaimana? Apakah bisa mandiri, merasa di rumah ada gejala-gejala yang cukup mengkhawatirkan, kemudian langsung datang ke asrama haji atau bagaimana? Jadi begini, Mas. Jadi saudara-saudara kita misalnya pasien-pasien yang kebetulan terkonfirmasi positif dengan pemeriksaan PCR atau rapid test antigen, maka tentunya kita harapkan secepatnya menghubungi puskesmas terdekat atau rumah sakit yang terdekat. Puskesmas atau rumah sakit yang terdekat ini tentunya akan melakukan asesmen.
akan melakukan pemeriksaan, kemudian akan menentukan diagnosis serta kriteria pasien. Apakah ini masuk dalam kriteria tanpa gejala, ataukah masuk kriteria ringan, sedang, berat, atau kritis. Kita tentunya sudah sepakat berdasarkan buku panduan tata laksana klinis pasien COVID-19 bahwa pasien-pasien yang kondisinya adalah ringan atau tanpa gejala, maka kita harapkan mereka melakukan isolasi mandiri di rumah atau diisolasi terpusat di fasilitas yang telah disiapkan oleh pemerintah, seperti di Wisma Atlet, di Nanggerak atau di Pasar Rumput. Sedangkan yang sedang ini, kalau memang setelah didiagnosis dia masuk dalam kriteria sedang, maka rumah sakit tersebut bisa mengirimkan atau merujuk pasien ini untuk masuk ke rumah sakit asrama haji di Pondok Gede ini. Seperti itu kira-kira. Pak Dirjen, ini untuk pemahaman kepada masyarakat juga, kriteria sedang ini indikatornya hasil diagnosisnya seperti apa, Pak? Ya, kalau sedang ini sebenarnya untuk yang paling praktis kita jadikan acuan, indikatornya adalah dengan melakukan pemeriksaan saturasi oksigen. Jadi mungkin pasien itu memiliki oximeter misalnya, atau mungkin di puskesmas kita sudah siapkan oximeter, dan dengan oximeter ini nanti akan kita ukur saturasi oksigennya sampai berapa persen. Bila mana saturasi oksigennya sudah di bawah 95%, dan kemudian juga disertai dengan gejala-gejala demam, ada batuk, kemudian ada sedikit frekuensi pernapasannya di atas 20 misalnya, atau sesak sedikit, atau mungkin mereka juga mempunyai gejala-gejala komorbid atau umur lanjut, maka kita masukkan dalam kriteria sedang, dan ini adalah merupakan indikasi untuk kita opname di rumah sakit. Oke, nah Pak tadi kan Bapak sudah menjelaskan ya soal asesmen kan dari puskesmas, kemudian dari rumah sakit juga gitu. Tapi katakanlah gini Pak, ada beberapa kan sekarang pemahamannya sudah banyak dari masyarakat kita sudah membekali diri dengan oximeter gitu ya. Ketika merasa saturasinya memang di bawah standar gitu, berniat langsung mendatangi rumah sakit asrama haji ini. Di sana ada tim asesmen khusus atau tetap harus ke puskesmas dulu dan ke rumah sakitnya yang lain dulu untuk mendapatkan rujukan, Pak? Ya, jadi sebenarnya untuk sampai sementara ini kita memang masih menggunakan sistem rujukan terintegrasi atau SISRUTE sebenarnya. Seperti itu. Ini juga untuk membatasi supaya jangan sampai antrian pasien itu terlalu panjang. Apa sih manfaat SISRUTE ini? Adalah bahwa bila kita memanfaatkan aplikasi SISRUTE, maka antara rumah sakit perujuk dengan rumah sakit asrama haji ini itu sudah terjadi komunikasi. Menyampaikan tentang bagaimana kondisi pasiennya, kemudian apa saja kebutuhan medis yang dibutuhkan oleh pasien itu, sehingga tidak terjadi antrian di asrama haji ini. Jadi pada saat pasien masuk ke asrama haji, kita sudah persiapkan dan pasien langsung turun dan kita langsung tindak lanjuti seperti itu. Kalau misalnya kita buka di situ seperti misalnya screening atau misalnya triase di situ, saya takutkan akan terjadi suatu antrian yang sangat panjang. Jadi mobil itu akan panjang sekali, sehingga dengan demikian ini tentunya akan menyebabkan pelayanan kita akan bermasalah karena mungkin akan ada pasien yang terlambat dilakukan asesmen seperti itu. Oleh karena itu kami harapkan sampai sekarang, tapi mungkin ke depan kita akan melakukan perubahan setelah nanti kita lihat kondisi kita, bahwa kita sampai sekarang ini masih menerima rujukan dari rumah sakit. Kalau sejauh ini Pak Dirjen untuk rumah sakit asrama haji ini paling tidak sudah beroperasi sejak minggu lalu ya Pak, sudah berapa kemudian pasien yang bisa mendapatkan penanganan di rumah sakit asrama haji tersebut? Dan tentunya kita tidak bertambah lagi berharapnya. Ya. Sekarang ini total pasien yang dirawat sudah berjumlah 70 orang, yang terdiri atas 62 orang pasien yang dirawat nginap, dan ada 8 orang pasien yang di HCU, seperti itu. Jadi kalau mereka itu berada di HCU tentunya dilakukan perawatan intensif di situ. Tetapi semua fasilitas kamar-kamar kita itu dilengkapi dengan oksigen. Jadi mereka itu bisa mendapatkan bantuan pernapasan di kamar-kamar. Oke. Ini kan bagian dari upaya pemerintah juga ya, mengurangi tekanan terhadap rumah sakit lain dengan akhirnya membuka asrama haji. Nah, di tengah tingginya angka COVID sekarang nih Pak, gitu. Kita juga tidak berharap ya rumah sakit asrama haji ini akan terisi full gitu. Tapi di tengah tingginya angka COVID sekarang yang ingin Bapak sampaikan kepada masyarakat apa Pak? Di tengah fasilitas kesehatan yang juga sangat terbatas gitu Pak. Ya, tentunya kita selalu berpikir bahwa
kita bagaimana menyelesaikan persoalan COVID ini di hulu. Di hulu dalam artian bahwa bagaimana kita mencegah masyarakat kita jangan tertular atau terinfeksi dengan virus COVID-19. Oleh karena itu memang himbauan kita kepada masyarakat adalah bahwa masyarakat sedapat mungkin sekarang ini dalam kondisi sekarang ini apalagi PPKM darurat, maka kalau bisa masyarakat tetap berada di rumah. Jangan terlalu banyak melakukan perjalanan atau keluar rumah bila mana tidak ada yang sangat urgent. Kemudian tetap mengikuti protokol kesehatan dengan ketat. Sehingga dengan demikian maka kita harapkan dalam 1 minggu ke depan ini mudah-mudahan terjadi flattening, grafik kita itu datar akhirnya nanti akan jadi menurun sehingga tekanan ke rumah sakit akan semakin berkurang. Ini juga tentunya kami harapkan bahwa memang rumah sakit asrama haji ini kami peruntukkan untuk kriteria sedang. Ini juga tujuannya adalah untuk mengurangi tekanan kepada rumah sakit besar seperti RSCM, Fatmawati misalnya, Sulianti Saroso atau Rumah Sakit Persahabatan. Kami sudah meminta kepada rumah sakit tersebut untuk merujuk pasien-pasien yang sementara dirawat dengan kriteria sedang ke rumah sakit asrama haji. Sehingga mereka bisa fokus untuk merawat pasien-pasien dengan kriteria berat dan kritis. Karena di tempat itu ada fasilitas yang sangat lengkap. Ini untuk memberikan semacam suatu jaminan kepada masyarakat bila mana berat dan kritis maka rumah sakit tersebut mampu untuk melakukan penanganan. Baik, terima kasih Profesor Dr. Abdul Qadir, Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan sudah bergabung memberikan penjelasan mengenai bagaimana kesiapan dari Rumah Sakit Asrama Haji untuk membantu penanganan pasien COVID-19. Terima kasih Pak, selamat pagi, Assalamualaikum. Terima kasih, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.